Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo Sobat Emika, saya Dita Alfiani akan menemani Sobat sekalian di acara Observasi Emika, obrolan seru, bervariasi, dan bermotivasi. Sebelum ke acara intinya, sebelumnya para Sobat tahu nggak sih apa itu program dari Observasi Emika? Jadi, Observasi Emika ini versi terbaru dari program IRM Care, yaitu program acara yang membahas seputar MIK. Yang seperti Sobat tahu, Hima IRM telah berubah nama menjadi Hima MIK. Di Observasi MIK kali ini, kita akan ngobrol-ngobrol seru nih dengan bintang tamu yang luar biasa. Sobat MIK bisa tebak nggak sih siapa yang bintang tamu akan kita datangkan hari ini? Ayo tebak, siapa? Bisa nggak nebaknya? Kayaknya kita langsung sambut aja ya bintang tamu kita kali ini, Ibu Yuyun Yuningsi, SST MM. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Itu apa kabar? Alhamdulillah baik juga Ibu. Sebelumnya terima kasih Ibu sudah bersedia dan menyempatkan waktunya menjadi bintang tamu pertama kita nih Bu di acara perdana Observasi MIK kali ini. Kan ada pepatah nih ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi boleh ya Bu kita kenalan terlebih dahulu. Sebelumnya, izinkan saya membacakan CV dari Ibu Yuyun terlebih dahulu. Beliau bernama Yuyun Yuningsi, AMD RMIK SST MM, kelahiran Kerumutan, 19 Maret 1993. Mata kuliah yang diampu beliau yaitu KKPMT, MIK, MUK, MMIK, dan PKRM. Riwayat pendidikan beliau, D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, S1 Informatika Rekam Medis di Politeknik Piksi Ganesha, dan S2 Manajemen Rumah Sakit di STIMA IMMI Jakarta. Jurnal yang beliau publikasi ada banyak sekali loh, namun saya akan membacakan beberapa saja, yaitu jurnal dengan judul Analisis Efisiensi Penggunaan Tempat Tidur Ruang Rawat Inap berdasarkan grafik Barber-Johnson guna meningkatkan mutu pelayanan di RSAU Dr. M. Salamun tahun 2022. Kemudian ada juga jurnal yang berjudul Penggunaan Alat Pelindung Diri pada Perekam Medis dan Informasi Kesehatan guna mencegah penularan COVID-19 di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung tahun 2022 dan masih banyak lagi. Beliau juga pernah menjadi pemakalah seminar ilmiah Piksi International Conference on Knowledge and Sciences dengan judul artikel The Role of Educational Institution in the Field of Medical Record and Health Information in Indonesia in the Era of the Industrial Revolution 4.0. Sekarang, beliau menjadi dosen tetap di Politeknik Piksi Ganesha Bandung dari tahun 2019 hingga sekarang. Sebelum bekerja di Piksi, beliau pernah bekerja juga di Social Security System dan di TAU yang berada di Philippines. Nah Bu, di CV tertera bahwa dari D3 hingga S2, Ibu mengambil jurusan kesehatan ya Bu ya. Apa yang membuat Ibu tertarik sih untuk mengambil jurusan tersebut? Boleh diceritakan nggak Bu? Ya, jadi sebenarnya saya melihat yang pertama itu mengenai prospek kerja ya sama peluang. Karena waktu dulu itu berbicara tentang medical record gitu ya, apalagi ada yang namanya D3 dan juga D4 ya, waktu itu namanya sebelum menjadi MIK itu adalah sebelum ada MIK itu adalah Informatika Rekam Medis. Jadi kayak yang ini sebenarnya jurusannya mengenai apa gitu kan ya, Informatika Medical Record. Kayaknya tertarik aja gitu. Nanti prospek kerjanya kemana gitu. Kemudian nanti setelah lulus jadi PMIK ini bisa jadi apa saja gitu kan ya, apalagi dulu untuk jurusan ini memang belum booming gitu ya, belum booming seperti yang sekarang gitu.
Terus yang kedua sih karena memang basicnya mungkin di kesehatan ya, jadi saya kayak lebih aware aja gitu kalau misalnya berbicara tentang kebersihan, kemudian juga kesehatan gitu ya. Tapi sih itu balik lagi ya ke masing-masing pribadi. Tapi kalau saya karena memang mempelajari tentang kesehatan, jadi saya lebih kayak aware aja gitu sama masalah kesehatan ataupun kebersihan gitu. Baik Ibu, sebelum menjadi dosen di Piksi juga, Ibu kan bekerja di Filipina ya Bu. Bisa nggak sih Ibu berkenan untuk bagaimana sih Ibu bisa sampai bekerja di Filipina? Oke, sebenarnya sih bukan bekerja ya, tapi lebih tepatnya itu saya OJT atau on job training atau magang gitu ya, internship, yang merupakan ini adalah program student exchange. Kita ada kerjasama dengan SIMEO ya. SIMEO itu adalah the Southeast Asian Minister Education Organization, jadi sebuah organisasi yang memang didirikan oleh pendiri-pendiri negaranya yaitu dari Asia Tenggara dari tahun 1965 ya kalau tidak salah, yang memang fokusnya itu di bidang secara regional ya, di bidang pendidikan, kemudian juga di bidang budaya gitu ya. Nah kebetulan waktu itu ada kesempatan gitu ya, singkat ceritanya gitu ada kesempatan, karena sebelum memang saya melakukan student exchange ini ada tahap seleksi gitu. Tahap seleksinya dari mulai penyeleksian apakah sesuai dengan kriteria, kemudian kalau misalnya lolos ada wawancara gitu ya dari pihak instansi yang menerima. Kemudian akan dilakukan wawancara dengan koordinator dari kampus tersebut gitu ya. Kemudian di student exchange ini waktunya 1 bulan ya. Kalau nggak salah saya itu berangkat dari tanggal 12 Agustus sampai 9 September tahun 2018. Jadi di sana kita ini di program student exchange ini yang kita dapatkan ada class observation, kemudian juga ada visiting cultures, historical place, kemudian juga ada internship ya atau OJT, kemudian juga kita belajar especially itu tentang bahasa ya, languages. Nah, karena saya ada kesempatan buat yang magang atau OJT ini di Social Security System yang merupakan bagian program dari student exchange yang bergeraknya di bidang jaminan kesehatan sosial ya. Jadi di sana saya mendapatkan banyak pengalaman gitu ya. Jadi bisa membandingkan bagaimana sih jaminan kesehatan sosial yang ada di Indonesia dan juga yang ada di Filipina gitu. Dan juga tidak hanya berinteraksi dengan mahasiswa yang ada di Filipina gitu ya. Saya juga punya kesempatan untuk berinteraksi dengan mahasiswa yang ada di Thailand karena memang kebetulan waktu saya ke TAU gitu ya, saya dapat kesempatannya ke TAU atau Tarlac Agriculture University. Jadi ada mahasiswa yang memang dari Filipina, kemudian juga ada dari Thailand, kemudian juga ada mahasiswa yang memang berasal dari kampus lain yang ada di Indonesia begitu. Jadi kan makin menambah nih ya kesempatan saya buat menggali sebenarnya banyak yang bisa saya pelajari gitu ya. Kemudian juga tentang bahasanya, sedikit-sedikit belajar bahasa Filipina ya, Tagalog. Kemudian juga kalau bahasa Inggris ya itu ya pasti yang digunakan untuk student exchange itu bahasa Inggris gitu. Kemudian juga kunjungan wisata ke beberapa tempat bersejarah di Filipina ya. Salah satunya saya mengunjungi Nayong Filipina di sana, dan saya juga menyaksikan kebudayaan yang ditampilkan di sana, kemudian sejarah tentang suku penduduk asli dari Filipina gitu ya. Nah, saya juga menyaksikan itu gitu ya. Kemudian juga banyak hal yang memang saya kunjungi yang sangat luar biasa. Kemudian karena waktu itu kesempatannya adalah di bulan Agustus, sehingga saya bisa merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia juga. Jadi bisa datang langsung gitu ke embassy yang ada di Filipina. Jadi saya ikut dalam upacara peringatan 17 Agustus. Kemudian juga mengunjungi beberapa market juga gitu ya, biasa ya. Kalau misalnya kita punya kesempatan buat student exchange itu pasti pengennya berkesan, dan juga oleh-oleh biasa ya, yang memang kita cari. Cewek-cewek ya Bu ya. Jadi oleh-oleh juga yang untuk kenang-kenangan lah ya, untuk keluarga, teman dekat dan sebagainya. Jadi ya memang sangat luar biasa sekali pengalamannya. Jadi kalau teman-teman
Pixi, sahabat Emika ya? Iya, Sahabat Sobat Emika Emika. punya kesempatan buat student exchange ke luar negeri gitu ya, mau itu di Asia, Eropa, ambil kesempatan tersebut. Jadi selama ada kesempatan, gunakan dengan baik, lakukan itu gitu. Karena memang ya selagi kalian masih muda gitu ya, Iya benar. ambillah banyak pengalaman yang memang nanti pengalamannya pasti berguna buat kalian juga gitu. Itu sih singkat ceritanya. Ya sangat menarik banget ya dan sangat memotivasi nih untuk para Sobat Emika yang lagi mendengarkan ya. Mungkin juga para alumni kan belum kenal ya Ibu sama Ibu sendiri ya. Sekarang ini kan telah menjabat menjadi Sekretaris Prodi Emika. Sebelumnya pembina Hima Emika yaitu Bapak Yuda Syahidin kan sendirian nih ya Bu, membimbing kita di Himpunan Mahasiswa Informasi Kesehatan ini. Sekarang sudah ada yang nemenin nih yaitu Ibu Yuyun Yuningsih. Boleh nggak Ibu ceritain sedikit bagaimana bisa terpilih sebagai Sekretaris Prodi Emika? Ya. Jadi sebenarnya gini, kan berbicara tentang manajemen informasi kesehatan ya, yang merupakan program studi baru yang ada di Politeknik Piksi Ganesha. Jadi memang fokusnya ke pengelolaan rekam medis yang mana nanti menghasilkan informasi kesehatan berbasis teknologi ya. Nah jadi karena berbicara tentang kesehatan, khususnya program studi ini adalah kesehatan rekam medis, kemudian juga ada teknologi informasinya, sehingga dari beberapa pertimbangan gitu ya, dilihat juga dari background, kemudian pengalaman, kemudian juga rekomendasi dari Bapak Direktur, sehingga terpilihlah gitu ya Bapak Yuda Syahidin sebagai Ketua Prodi dari Manajemen Informasi Kesehatan dan saya sendiri sebagai Sekretaris Prodi dari jurusan Manajemen Informasi Kesehatan. Baik, itu sesi pengenalan kita terhadap Sekretaris Prodi Emika yaitu Ibu Yuyun Yuningsih ya. Nanti kita lanjut di segmen yang kedua.